Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, amin. Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Sehingga kita selalu kuat, selalu semangat dalam menjalani hidup ini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Saat ini kita mau datang membawa ucapan syukur kita kepadanya. Mari fokuskan pikiran kita, hati kita, untuk kita memandang wajahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat kesempatan yang indah Tuhan. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk bersekutu dengan-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau pun rindu Bapa untuk kami boleh datang menghampiri Engkau. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami rindu Bapa untuk menaikkan puji-pujian kami. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, terima kasih Bapa. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kembali katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin, amin. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati kita katakan Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan amin, amin. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati kasih-Mu Bapa, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, memenuhi hari sembahyang. Haleluya.
kasih Tuhan. Sungguh kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Sungguh kami nikmati kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bertahta penuh atas puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita mau melompat bagi Tuhan, memuji bagi Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan. Ya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. amin. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa, Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari melompat bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Siapa namanya yang ajaib? Yesus. Yesus. Amin. Tiada nama seperti Engkau Tuhan. Amin. Ya. Ajaib Kau Tuhan. Engkau yang termulia Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah
Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yesus, Engkau yang termulia. Ajaib namamu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, untuk kami buka hati kami lebih lagi Tuhan, untuk firman-Mu. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan, tanpa pimpinan-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami, yang menguatkan kami, yang membimbing kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopang kami Tuhan, yang menopang. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dan ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu
menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kedahsyatan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Saat hari ini, biarlah kami bawa hati kami untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang mengajar kami, memberikan kekuatan bagi kami. Dan juga firman-Mu yang membentuk iman kami untuk selalu menuju pada kesempurnaan ya Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di saat malam hari ini, saya mau membagikan tentang penguasaan diri. Diambil dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bacakan kembali. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Penguasaan diri atau pengendalian diri Bapak Ibu terkasih adalah suatu aspek daripada buah-buah roh. Hal ini termasuk dalam buah-buah roh yang disebutkan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Di mana tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penguasaan diri adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Bapa, oleh Tuhan kita kepada setiap orang percaya. Merupakan suatu ketetapan hati serta pikiran untuk menahan dan mengendalikan dirinya agar ia bereaksi dengan baik, agar dia berbicara dengan baik, agar dia berpikir dengan baik, dan agar setiap kita bertindak dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Penguasaan diri bisa saja diartikan sebagai sikap kehidupan kita yang tegas, sikap kehidupan kita, perlakuan atau tindak tanduk kita terhadap orang luar maupun terhadap diri sendiri, terhadap diri kita, dan juga terhadap duniawi. Bapak Ibu Saudara terkasih, Amsal 16 ayat 2 ayat 32 ini sangat jelas mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan dalam ayat pasal yang ke-25 ayat 28 juga mengatakan sebaliknya di sini, orang yang tidak mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kata tembok tidak hanya berbicara mengenai batasan dari suatu wilayah. Kata tembok ini bisa juga diartikan sebagai suatu keamanan dan ketenangan. Dapat juga dikatakan suatu perlindungan. Kata tembok berdiri ini tersebut berfungsi untuk memberikan keamanan, memberikan perlindungan. Tetapi jika temboknya roboh, maka tidak ada lagi keamanan. Maka dapat mudah diserang.
Dan siapapun yang tinggal di balik tembok itu akan mengalami ketidakamanan. Kota yang roboh temboknya dengan mudah diporak-porandakan oleh lawan, oleh musuh, oleh lawan yang mengintai kota tersebut. Begitu juga dengan seorang yang memiliki karunia luar biasa dalam pelayanannya. Apabila tidak bisa menguasai dirinya, maka iblis akan mudah untuk menerkamnya. Maka iblis akan mudah untuk menyerangnya. Contohnya Bapak Ibu terkasih, Simson. Simson termasuk orang yang gagal menguasai dirinya. Dia mengambil wanita dari orang yang tidak mengenal daripada Allah. Simson mengambil Delila yang digambarkan wanita yang cantik. Wanita idaman banyak orang. Tapi Simson tidak memperhatikan keimanannya. Tidak memperhatikan keimanannya. Sehingga Simson dapat mudah dikalahkan oleh wanita. Dalam hal ini, tembok keimanan daripada Simson runtuh. Sehingga Delila bisa mudah mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus bisa menguasai diri. Dalam hal apa? Hal yang pertama yang harus bisa kita kuasai, yaitu hal emosi. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-22. Mengatakan si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, si pemarah ini orang yang tidak bisa menguasai emosinya. Sehingga bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan. Bagi orang yang cepat tersulut, bagi orang yang cepat emosi, dikatakan di sini akan banyak masalah, akan banyak pelanggaran yang dia akan lakukan. Jelas sangat sekali di sini Bapak Ibu Saudara terkasih. Berarti setiap kita sebagai orang percaya harus bisa menjaga amarah tersebut, menjaga emosi tersebut. Hal yang kedua yang harus bisa kita kendalikan, yaitu ucapan kita Bapak Ibu terkasih. Menguasai diri dalam hal ucapan ini penting sekali. Karena dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan di sini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya atau dalam ucapannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di sini dikatakan bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hendaknya ucapan perkataan kita harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Menjadi orang yang dikatakan orang percaya harus memiliki ucapan-ucapan yang manis. Ucapan-ucapan yang tulus. Tidak hanya manis di bibir, tapi manis juga sesuai dengan hatinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kita memiliki ucapan-ucapan yang layak didengar oleh orang banyak. Hal perkataan ini juga saya pernah ungkapkan dalam khotbah di hari Minggu, di mana kita harus bisa menjaga lidah kita. Kita harus bisa menjaga perkataan kita di sini.
Kadang-kadang saya heran, ada orang tua mengatakan kepada anaknya, maaf kata Bapak Ibu terkasih, dasar anak setan. Nah, di sini ya, tidak layak kita mengatakan kepada anak kita, kepada kepada darah daging kita, kita mengatakan anak setan. Kalau anaknya setan, bapaknya juga apa? Setan. Bapak Ibu terkasih, kita harus memberikan contoh yang baik. Dan secara tidak langsung, anak kita akan mengucapkan hal seperti itu pula kepada orang lain. Kalau kita tidak menjaganya. Karena apa? Anak kita akan mencontoh orang tuanya. Di sini Bapak Ibu terkasih, kita harus bisa menjaga ucapan tersebut. Yang sering kita dengar, yang sering kita inginkan didengar adalah ucapan yang manis, ucapan yang tulus. Seperti lagu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatimu bersuka karenamu. Bapak terkasih, Bapa di surga merindukan ucapan yang manis. Biarlah ucapan yang kita ucapkan selalu ucapan yang manis. Manis di bibir dan manis di hati. Hal apa yang harus kita perhatikan, yang harus kita kuasai bagi setiap kita? Yang pertama, emosi. Emosi ini seseorang yang tidak terkendali akan menimbulkan pertengkaran. Hal yang kedua, ucapan. Ya. Menguasai diri dalam ucapan adalah penting sekali. Dan hal yang ketiga, hal apa lagi? Yaitu hawa nafsu. Nafsu yang tidak terkendali sehingga bisa menimbulkan kita berbuat hal yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di sini mengatakan, matikanlah dirimu matikanlah dalam segala dirimu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Maksudnya apa? Keinginan-keinginan duniawi kita. Ya. Kita harus bisa matikan. Biarlah keinginan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Tanpa penguasaan diri, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Dengan tanpa penguasaan diri, kita tidak akan berhasil mengerjakan sesuatu, Bapak Ibu terkasih. Sekarang apa manfaat dari penguasaan diri? Manfaat dari penguasaan diri yaitu yang pertama, supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu terkasih, manfaat penguasaan diri yaitu supaya kita bisa berdoa. Kita baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini Bapak Ibu terkasih, kita harus menguasai diri kita. Agar apa? Kita menjadi tenang. Agar apa? Kita dapat berdoa. Ya. Petrus menerangkan bahwa orang yang menguasai diri menjadi tenang dan membuat ia bisa berdoa. Artinya, jika setiap kita tidak dapat menguasai diri kita, maka berpengaruh dengan doa yang kita naikkan. Di saat itu kita tidak bisa berdoa dengan baik. Kita lebih cenderung memikirkan emosi kita atau pemaksaan terhadap diri kita, serta lebih menuntut kepada
untuk selalu bisa kita mengucap syukur. Bapak Ibu terkasih, Daniel menguasai dirinya sehingga ia tetap dapat berdoa dengan tenang. Sebagaimana biasa ia lakukan setiap hari. Dia lakukan hal tersebut agar bisa tenang untuk berdoa. Orang yang menguasai diri akan bersikap tenang sehingga memampukan ia mengerti apa yang dia doakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya jamin apabila Bapak Ibu berdoa dalam kondisi emosi yang begitu meluap-luap, Bapak Ibu Saudara terkasih tidak bisa berdoa dengan baik. Tidak bisa melakukan connecting dengan Allah. Maunya cepat-cepat selesai dalam berdoa. Dan doa Bapak Ibu Saudara terkasih pasti tidak akan fokus. Supaya kita bisa berdoa dari hasil kita penguasaan diri, kita harus bisa dengan tenang. Apakah kita sudah dalam keadaan tenang sebelum kita berdoa? Dalam hal ini kita bisa mengucap syukur. Kita selalu dapat mengucap syukur tanpa menuntut banyak. Tanpa menuntut hal-hal yang tidak mungkin. Bapak Ibu terkasih, belajarlah menguasai diri supaya kita dapat berdoa dengan baik. Hal yang kedua, daripada manfaat, yaitu supaya dapat mengutamakan kepentingan sesama. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab jika kamu tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Sekali lagi saya katakan, sebab jika kamu tidak menguasai diri, hal itu adalah pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Orang yang menguasai diri akan lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Artinya menguasai diri dapat membiaskan keegoan. Dalam arti apa? Tidak mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu terkasih, kita lihat semut mampu bekerja sama mengumpulkan makanan. Mereka mencari dari berbagai tempat dan dibawa kepada sarangnya. Mereka bekerja sama. Apabila ada makanan yang besar, mereka saling bergotong royong. Dia bawa, dia pikul jalan ke sarangnya. Mereka sama-sama menguasai diri, yaitu tidak mementingkan secara pribadi. Hal ini Bapak Ibu terkasih, menguasai diri mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semut sama-sama mencari makanan untuk di masa-masa kekeringan untuk bisa dinikmati sama-sama. Begitu juga dengan kita. Biarlah kita dalam pelayanan kita, kita sama-sama bergandengan tangan melayani. Kita mempunyai porsinya masing-masing dan kita tahu porsi itu memang mampu kita kerjakan atau tidak. Jangan pernah merasa iri. Tapi Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Bapak Ibu terkasih, apakah selama ini kita sudah mementingkan kepentingan bersama? Kita lihat apabila kita di gereja, kita diberkati begitu banyak berkat. Kita lihat, kita mampu melayani melalui berkat kita. Walaupun kita tidak mampu melayani di mimbar. Kita bisa melayani dalam kegiatan diakonia. Layani mereka melalui berkat-Mu dalam bidang diakonia.
Di saat kita memperhatikan sesama, Bapak itu saudara terkasih, berarti engkau melayani Tuhan. Jangan engkau puas dengan berlimpahnya harta, tapi hanya kau nikmati sendiri. Lihat orang sekitarmu, lihat orang yang ada, apakah perlu dibantu. Bapak terkasih, di saat engkau memberi, engkau tidak akan kekurangan. Di saat engkau memperhatikan sesama teman seimanmu, engkau tidak akan kekurangan. Justru engkau akan semakin diberkati. Justru engkau akan semakin dipakai dalam pelayanan Allah. Hal yang ketiga, manfaat dari penguasaan diri, yaitu sebagai takaran iman. Roma 12 ayat yang ketiga dikatakan. Roma 12 ayat yang ketiga dikatakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya bacakan kembali di sini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir menurut ukuran, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Orang beriman akan menghasilkan buah sesuai dengan imannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikiannya halnya dengan orang yang bisa menguasai dirinya. Berarti ia memiliki iman yang semakin maju. Karena menguasai diri adalah salah satu daripada buah roh. Kita akan tahu, kita akan melihat. Di saat orang tersebut bisa menguasai emosinya. Di saat orang tersebut bisa menguasai dirinya. Berarti salah satu buah roh sudah dimiliki. Berarti dia sudah berusaha, dia sudah menyelesaikan dalam arti poin daripada buah roh. Di mana hal penguasaan diri. Jangan katakan Anda sudah beriman. Jangan katakan engkau sudah beriman dengan benar jika tidak dapat menguasai dirimu. Jangan katakan engkau orang percaya, engkau sudah menjalankan tugas sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bila engkau mudah emosi, mudah disulut oleh hal-hal yang membuat emosimu bangkit. Tapi biarlah engkau menjadi orang yang berpikir terlebih dahulu. Sudahkah kita selama ini menguasai diri kita? Sudahkah kita selama ini bisa menghandle diri kita, emosi kita? Bapak terkasih, tidak gampang memang menguasai diri. Saya terus berusaha, terlebih bagi Bapak Ibu Saudara kasih yang kehidupannya sering bepergian, mengendari kendaraan di Jakarta lagi. Aduh, tidak gampang, Bapak Ibu terkasih. Tapi seringkali Bapak Ibu terkasih, ya, karena kita disalib atau kita diserempet, seringkali kita timbul emosi. Kurang ajar lu. Ya enggak, di situ ya kan. Enggak gampang Bapak Ibu terkasih. Enggak gampang. Terakhir kali kendaraan saya di saat saya mau
melakukan pelayanan, ditabrak nggak jauh dari gereja. Ya kan? Saya dengan adik rohani saya di situ. Toto ada orang mau nyebrang, kita rem, dan ternyata mobil di belakang tidak siap, akhirnya nabrak kita. Ya udah akhirnya kita minggir. Saat itu saya keluar, biasanya kalau dahulu, wah sudah terjadi pertengkaran, terjadi baku hantam di situ. Tapi saya berusaha, di saat itu saya berusaha tenang. Saya bilang pada saat itu, loh Bapak kenapa nabrak mobil saya? Tapi dia dengan emosi. Dia dengan emosinya. Saya hanya dengarkan pada saat itu bertiga dengan adik-adik rohani saya. Saya sudah pakaian rapi karena mau ada acara penguburan dari salah satu jemaat. Nah, kebetulan beruntungnya ada polisi. Ada polisi, ya. Saya bilang, Pak, tolong bantu untuk tangani. Akhirnya polisi berbicara, dia orang yang nabrak saya mengungkapkan kerusakannya begini begitu. Terus polisinya bilang, ya sudah, kalau tidak mau secara kekeluargaan kita ke Polres saja, kita buat BAP-nya. Polisinya pada saat itu berbicara begitu. Saya cuma tenang aja. Akhirnya orang tersebut, oh ya sudah, dia mulai cooling down. Tapi pada saat saya bilang, ya udah Bapak urusin kendaraan Bapak, saya urusin kendaraan saya. Tidak perlu saya minta ganti. Ya lumayan juga sih kerusakannya, bempernya penyok, saya juga catnya lecet, tapi ya udah biarlah gitu. Yang saya pikirkan saya harus pelayanan. Akhirnya ya udah, kita urus masing-masing, kata yang nabrak. Ya pada saat itu mau diajak salaman, nggak mau salaman, ya sudah. Akhirnya kami jalan. Bapak terkasih, nggak gampang menguasai diri. Oleh sebab itu, saya terus belajar untuk menjaga menguasai hati kita. Dan bagi setiap kita, biarlah kita mau terus menjaga penguasaan diri kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Galatia 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan, keinginan daging. Berarti hal yang pertama, bagaimana kita menguasai diri? Kita harus hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh akan dapat mampu menguasai diri. Karena roh Allah, roh itu sendiri memberikan kuasa untuk menguasai diri kita. Serahkan kehidupanmu setiap hari untuk dikuasai oleh roh. Minta kepada Tuhan agar roh Allah menguasai diri setiap kita. Dan bagaimana kita bisa menguasai diri? Dan biarlah hidup kita dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat yang ke-25 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak terkasih. Dan biarlah bagi setiap kita mau menguasai diri kita. Ya. Di ayat 25 jelaskan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Berarti kita menyerahkan kehidupan diri kita di dalam roh. Orang yang hidup dari roh juga hidupnya dipimpin oleh roh, akan menghasilkan buah-buah roh. Sehingga ia mampu menguasai diri karena roh yang memimpin dia. Hanya hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, bagi setiap kita mampu menguasai diri. Mampukah kita mengambil keputusan tersebut, Bapak Ibu terkasih? Sebab bagi setiap kita sangat jelas sekali, orang yang mampu menguasai diri itu adalah dia seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32 digambarkan sebagai seorang pahlawan.
Orang pahlawan adalah orang yang memenangkan suatu perjuangan. Ya. Dan juga digambarkan sebagai di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Itu seorang yang mampu menguasai diri adalah seorang olahragawan yang menang dalam pertandingan. Jadi dalam hal ini, gambaran orang yang menguasai adalah dia seorang pahlawan yang pertama. Dan yang kedua, dia seorang pemenang, seorang olahragawan yang memenangkan pertandingan. Bagi setiap kita harus mampu memenangkan pertandingan. Kita harus mampu memenangkan, menjadi seorang pahlawan. Ada satu contoh. Ada seorang namanya Nina. Nina ini yang sedang merintis karirnya. Ya. Rintis karir. Dan dia orang yang smart, dia orang yang cepat belajar. Dia berusaha untuk terus bekerja dengan keras. Dan dia dalam satu titik tertentu ada satu promosi yang dia inginkan. Tapi dia berjumpa dengan satu klien di mana klien tersebut ingin memberikan suatu dalam arti ya kayak suapan lah, hal penyuapan di situ. Uang yang diberikan cukup besar, Bapak Ibu Saudara terkasih. Si Nina dalam keadaan bingung, dalam keadaan galau, karena dia sudah merintis karirnya, kok tidak ada suatu hal yang bisa naik jabatan. Di saat naik jabatan berarti naik gajinya, Bapak terkasih. Nina tidak melihat bosnya melakukan promosi terhadap dirinya. Tapi satu sisi dia diperhadapkan ini keadaan uang yang begitu banyak. Ya, Bapak terkasih. Tapi karena Nina orang yang setia mengiring Tuhan, dia tolak tawaran daripada kliennya tersebut. Berarti di saat dia menolak, dia tidak akan menerima uang tersebut yang ditawarkan begitu banyak. Akhirnya tetap berjalan dia bekerja. Bapak Ibu sudah kasih. Tidak lama setelah dia bertemu dengan kliennya tersebut, ternyata bosnya atau atasannya memberikan promosi jabatan terhadap Nina. Dan puji Tuhannya, gaji yang dinaikkan, yang dia terima setelah promosi jabatan tersebut ternyata lebih besar dari uang suapan yang dia mau dapatkan. Ini Bapak terkasih. Kalau Nina mengambil hal tersebut, Nina tidak akan mendapatkan promosi jabatan. Ternyata kliennya tersebut itu digunakan oleh bosnya untuk menguji Nina. Apakah Nina seorang yang jujur? Ataukah Nina bisa menguasai akan dirinya? Ternyata Nina mampu. Nina lolos dari ujian tersebut. Bapak terkasih, dalam kondisi sekarang ini, biarlah kita mampu menguasai diri kita. Di mana orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang hidup oleh roh. Dan orang yang mampu menguasai dirinya, dia hidup dipimpin oleh roh. Ia seperti seorang pahlawan, dan upah bagi orang tersebut yang bisa menguasai dirinya adalah mahkota, Bapak Ibu Saudara terkasih. Memang penguasaan diri itu sangat tidak gampang. Saya katakan sulit. Tapi bersama roh kita bisa. Dibutuhkan suatu proses yang panjang untuk memiliki karakter ini. Itulah sebabnya kita perlu bantuan Roh Kudus untuk terus membantu kita, untuk terus membantu kita agar kita bisa menguasai diri kita. Bapak Ibu Saudara terkasih,
biarlah setiap kita mampu menguasai diri kita. Dan biarlah setiap kita layak sebagai pahlawan. Dan layak sebagai pemenang-pemenang dimanapun kita berada. Pada malam hari ini, saya tidak tahu keberadaan kita. Tapi yang saya tahu, ada roh Allah yang selalu menyertai Bapak Ibu terkasih. Tinggal Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah mampu, apakah mau dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara terkasih yang menentukan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang memilih. Biarlah kita mau menguasai diri kita. Amin buat renungan firman di saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami mampu menguasai emosi kami. Biarlah kami mampu ya Tuhan menguasai diri kami ya Tuhan. Kami mampu menguasai ucapan kami ya Bapa. Dan biarlah kami mampu untuk mengontrol hawa nafsu kami ya Yesus. Dan biarlah di saat kami mampu menguasai diri kami, kami mampu dapat berdoa dengan tenang. Dan kami dapat mengutamakan kepentingan bersama. Dan juga kami memiliki takaran iman. Oh ya Yesus, kami rindu ya Roh Kudus, bentuk kami, proses kami terus untuk kami mampu menguasai diri kami. Kami mau dipimpin oleh roh sebab ada roh Allah dalam diri kami. Dan kami mau disebut orang-orang pemenang. Ya Bapa, hamba-Mu mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu. Untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah mereka semua mau dipimpin oleh roh. Sehingga mereka dapat menguasai diri mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berbicara sampai di sini. Tapi firman-Mu terus menjadi pembelajaran kehidupan bagi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kita telah sama-sama diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, amin. Biar Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikannya melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, setiap jemaat-Mu yang memberi. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan manis yang memberi. Dan kami siap memberi dengan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada terukur. Begitu besar kasih Tuhan, amin. Tiada terukur kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami.
Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Saya jemput bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat daripada Allah, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, memenuhi kehidupanmu, memenuhi keluargamu, memenuhi pekerjaanmu, memenuhi studimu, dan apapun yang engkau perbuat, Tuhan buat berhasil. Dan menjadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah terima berkat mengatakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati.